Adegan pembuka menampilkan seorang pejabat pemerintah bernama Catherine Moore yang tiba di lab penelitian rahasia. Di sana dia diterima oleh seorang ilmuwan, Richard Faulkner, yang kemudian meminta asistennya, Rhys, untuk memarkir mobil Catherine. Richard menuntunnya ke dalam fasilitas penelitian untuk mendemonstrasikan penemuan inovatifnya. Dia kemudian memerintahkan rekan kerjanya untuk memulai prosedur eksperimental. Mereka menggunakan mobil Catherine untuk eksperimen tersebut, meyakinkannya akan keamanannya. Mereka mulai meningkatkan arus listrik dan Catherine terkejut karena mobilnya akhirnya menghilang dari pandangan. Setelah itu mereka mengurangi daya listrik sehingga kendaraan kembali ke kondisi semula. Richard dengan gembira menyatakan bahwa dia telah berhasil mencapai tembus pandang melalui eksperimen tersebut. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama karena mesin di ruang kendali tidak berfungsi. Mereka mendengar suara melalui radio dan arus listrik tiba-tiba meningkat menyebabkan mobil tersebut menghilang. Adegan kemudian beralih ke 12 mil sebelah barat di Philadelphia, di mana seorang pilot sedang bersiap untuk lepas landas. Beberapa saat sebelum pesawat meninggalkan landasan, sebuah portal elektromagnetik muncul entah dari mana dan sebuah kapal perang besar muncul dari sana. Akibatnya pesawat bertabrakan dengan kapal perang sehingga terjadi ledakan dahsyat. Pada adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Molly Gardner yang bekerja di kedai kopi. Saat ini dia membantu rekannya, Lena, dalam tugas ilegal, meretas situs web resmi untuk melakukan pembayaran tagihan palsu. Tak lama setelah itu, Sheriff bersama Carl Reed masuk ke kedai kopi dan berbicara dengan Molly. Melalui percakapan mereka, kita ini mengetahui bahwa mereka saling menyukai, namun Molly karena alasan tertentu menolaknya untuk menikah. Di tengah percakapan genit mereka, Carl menerima berita tentang ledakan pesawat yang mendorongnya untuk bergegas kembali ke tempat kejadian. Setibanya di sana, Carl terkejut melihat sebuah kapal besar bernama USS Eldridge jatuh di landasan. Dia langsung menilai kapal ini sebagai kapal yang menghilang secara misterius selama Perang Dunia Kedua. Dengan tindakan cepat, ia memberitahu Angkatan Laut dan juga memanggil pasukan cadangan tambahan untuk melakukan penyelidikan. Kembali ke fasilitas penelitian, Richard dan timnya menemukan bahwa suara yang mereka dengar sebelumnya berasal dari USS Eldridge. Saat dia mencari informasi lebih lanjut dari Catherine, dia mengungkapkan bahwa kapal tersebut menghilang selama percobaan aslinya pada tahun 1943 dan kapal itu dianggap hancur padahal tidak pernah muncul kembali. Sementara itu, seorang pria bernama Bill Gardner sadar kembali di dalam kapal perang tanpa mengingat apapun yang terjadi. Dia mencoba untuk berdiri, namun ternyata sepatunya tersangkut di lantai. Dia entah bagaimana berhasil melepas sepatunya dan mulai mencari anggota kru lainnya. Namun dia terkejut menemukan tubuh tak bernyawa mereka dalam bentuk seperti patung. Dia mencoba menggunakan sinyal radio untuk terhubung dengan ruang kontrol, namun tidak berhasil. Saat dia berkeliling, dia menemukan portal misterius. Dia dengan gugup mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hanya untuk tersedot ke dalam dan dipindahkan ke luar kapal. Di luar, Carl menelpon Molly dan menyampaikan informasi tentang USS Eldridge, mendorongnya untuk bergegas ke lokasi. Sheriff dengan hati-hati mendekati kapal dan bersentuhan dengan medan elektromagnetik di sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, dia tiba-tiba diteleportasi ke dalam kapal. Molly tiba di tempat kejadian dan diberitahu oleh seorang pekerja bahwa Carl telah tersedot ke dalam. Sebelum dia dapat mengambil tindakan apapun, arus listrik melonjak, menghasilkan medan elektromagnetik besar yang menyebabkan seluruh kapal menghilang lagi. Di sisi lain, Bill berkeliaran tanpa tujuan di jalan kota dengan ekspresi bingung di wajahnya. Terlebih lagi, dia terkejut melihat tanggal hari ini karena dia baru saja melakukan perjalanan waktu dari tahun 1943. Setelah itu dia menuju ke kedai kopi tempat Molly bekerja. Bill berbicara dengan Lena, menanyakan cara menghubungi Angkatan Laut. Lena menyarankan untuk menggunakan situs web, namun Bill sama sekali tidak paham dengan sistem komputer modern. Dia kemudian bertanya kepada Lena tentang seorang wanita bernama Mary Gardner yang kebetulan adalah nenek Molly. Lena ini memberikan informasi tentang Molly, namun Bill tetap bingung dan pergi. Di fasilitas penelitian, para pekerja menemukan bahwa generator mereka tetap menggunakan listrik meskipun dimatikan. Saat itu juga daya listrik kembali meningkat dan hal ini juga memiliki efek simultan pada Bill saat dia tersengat listrik. Sementara itu di Chicago, USS Eldridge muncul kembali di udara dan jatuh ke sebuah gedung tinggi. Di dalam kapal, Carl menemukan tangan kanannya tertanam di dinding kapal.
Malamnya, Molly ini kembali ke rumah dan menemukan Bill di dalam. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah kakeknya yang menghilang bersama USS Eldridge 70 tahun yang lalu. Saat mereka mulai berbincang, Molly mengungkapkan bahwa neneknya meninggal ketika dia masih sangat muda dan ibunya meninggal 3 tahun lalu. Bill menjadi emosional mendengarnya, tetapi dia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya kapal secara misterius. Untuk membantunya, Molly meretas situs web Angkatan Laut dan memberinya file terkait proyek eksperimen pelangi Philadelphia yang pertama yang menjelaskan bagaimana kapal tersebut diyakini telah hancur. Sementara itu, Richard dan Catherine tiba di lab penelitian lain yang berlokasi di Chicago. Setelah meninjau semua file yang terkait dengan eksperimen asli, Richard mengetahui bahwa eksperimen tersebut didasarkan pada perjalanan waktu. Selama percobaan tersebut, kelebihan daya pada generator mereka menciptakan medan energi yang sangat besar yang merobek kontinu ruang waktu. Dan ketika tim Richard mengaktifkan generator fase mereka, bidang mereka terhubung dengan yang asli dan mengakibatkan Eldridge ditarik melalui ruang dan waktu, menyebabkan muncul kembali di masa sekarang. Menurut Richard, bagi mereka 70 tahun sudah berlalu, namun bagi kapal itu adalah perjalanan yang instan. Kembali ke tempat Molly, dia memberitahu kakeknya tentang pacarnya, Carl yang kini terjebak di dalam kapal. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh bel pintu, dan Molly pun menjawabnya dan seorang pria bernama Hagan memperkenalkan dirinya sebagai pejabat pemerintah. Dia menanyakan keberadaan Bill dan melakukan ancaman saat Bill tetap diam. Beberapa saat kemudian, Bill tiba-tiba menyerang pria itu dan menjatuhkannya sebelum melarikan diri bersama Molly. Keduanya ini kemudian menuju ke Lena, meminjam mobilnya, dan mendapatkan sejumlah uang tunai sebelum pergi. Di tempat lain, Catherine memanggil tim incursion dan memberi wewenang kepada mereka untuk menghancurkan kapal tersebut. Namun saat itu, Richard menerima telepon dari Rhys yang melaporkan bahwa generator fase masih aktif dan intensitas medan meningkat dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kapal tersebut berada di ambang menghilang lagi. Selain itu, ia memperingatkan bahwa dampaknya akan sangat besar dibandingkan dengan penghilangan orang sebelumnya. Setelah mendengar ini, Richard meminta Catherine mengeluarkan perintah mundur ke tim incursion, tapi Catherine mengabaikannya. Sementara itu, Bill dan Molly mencapai telepon umum dan mereka menerima panggilan dari orang tak dikenal. Intensitas medan yang semakin meningkat di sekitar kapal mempengaruhi Bill, membuatnya tidak dapat berkomunikasi melalui telepon. Akibatnya, Molly meraih gagang telepon dan orang di ujung sana menyebutkan gerbang Gading. Beberapa saat kemudian arus listrik melonjak hingga menghasilkan medan magnet yang kuat, menyebabkan kapal menghilang sekali lagi. Keesokan harinya, Bill memberitahu Molly bahwa mereka harus pergi ke Morton Selinger, orang yang memulai eksperimen perjalanan waktu di USS Eldridge di masa lalu. Ternyata Morton adalah orang yang sama yang mereka ajak bicara melalui telepon umum tadi. Molly mengaku dia sudah mati, tapi Bill tetap yakin dia masih hidup, sama seperti dirinya. Setelah beberapa saat mengemudi, mereka tiba di pelabuhan di mana mereka menemukan Morton yang sudah tua, tidak seperti Bill. Morton mengungkapkan keheranannya bahwa eksperimennya benar-benar berhasil. Ia menyebutkan bahwa perintah menutup semua operasi ketika kapal tersebut menghilang. Meski begitu, dia memalsukan kematiannya sendiri dan terus mengerjakan eksperimennya secara diam-diam. Dia juga menjelaskan bahwa generator mengikat atom-atom tubuh Bill ke Eldridge. Itulah sebabnya dia terus terpengaruh. Nah, kembali ke lab penelitian, Richard memperkirakan lokasi potensial di mana kapal tersebut akan muncul kembali. Di tengah-tengah hal ini, Catherine menerima telepon dari Hagan yang diketahui telah bekerja untuknya sejak awal. Dia memberitahu dia bahwa melalui komunikasi yang disadap, dia mengetahui bahwa Morton masih hidup. Dan dia saat ini bertemu dengan Bill dan Molly. Bertekad untuk mengakhiri segalanya untuk selamanya, Catherine memerintahkan dia untuk membunuh mereka bertiga. Dia juga berencana mengobom USS Eldridge segera setelah kapal itu muncul kembali. Mendengar ini, Richard mencoba memperingatkannya tentang konsekuensinya, tapi dia tampaknya tidak peduli. Akibatnya dia memerintahkan Rhys untuk mematikan generator fase dan segera memutus hubungan lapangan dengan kapal. Nah, di tempat lain, Morton mengarahkan Bill dan Molly ke fasilitas penelitian rahasianya. Dalam perjalanan, mereka disergap oleh Hagan dan anak buahnya yang menembaki mereka sehingga terjadi kejar-kejaran mobil yang beresiko tinggi melalui hutan. Morton membantu mereka ke jalan di mana dia memasang jebakan dan berhasil meledakkan mobil musuh. Namun sayangnya dia tertembak dalam proses tersebut yang membuatnya terluka parah.
Keduanya ini kemudian menepi dari kejauhan dan Morton pada napas terakhirnya memberitahu mereka bahwa mereka sekarang harus menghentikan semua ini tanpa dia. Menurut orang tua itu, Bill dan keluarga Eldridge pertama-tama harus kembali ke tahun 1943. Dia juga memberitahu mereka jalan menuju fasilitas penelitian rahasianya dan menyebutkan rekannya bersamakan yang akan membantu mereka melalui hal ini. Karena tidak punya pilihan lain, Bill dan Molly dengan enggan meninggalkan Morton dan melanjutkan ke fasilitas penelitian. Tak lama kemudian Hagen yang selamat dari ledakan mendekati Morton yang sekarat dan menuntut untuk mengetahui keberadaan Bill. Ketika dia menolak untuk membocorkan informasi apapun, Hagen menembak orang tua itu sampai mati. Sementara itu di lab penelitian Richard, Rhys dan tim berupaya memutus hubungan lapangan, namun terjadi lonjakan listrik yang menyebabkan intensitas medan meningkat. Nah, merasakan bahaya yang akan terjadi, Rhys bergegas masuk ke ruang mesin untuk menyelamatkan anggota tim yang tersisa, namun ditarik ke dalam medan elektromagnetik. Bersamaan dengan itu, Richard sedang menonton rekaman CCTV Bill yang tersengat listrik. Hal ini membuatnya menyadari bahwa Bill adalah kunci untuk menyelesaikan situasi ini karena hanya dia yang dapat mematikan sistem. Richard kemudian menyelinap keluar dari lab penelitian Chicago dan berjalan menuju Bill. Dalam adegan berikutnya, Catherine mengirim pasukan Delta ke Gurun Sahara, tempat Eldridge diperkirakan akan muncul kembali. Sesuai dengan asumsi mereka, Eldridge muncul pada waktu yang diperkirakan dan Catherine memberikan tim Delta untuk meledakkannya. Pasukan tersebut meluncurkan beberapa rudal ke arah kapal, namun kehadiran medan elektromagnetik bertindak sebagai penghalang pelindung sehingga membuat rudal tersebut tidak efektif. Segera setelah itu, intensitas medan meningkat sekali lagi dan kapal tersebut diangkut ke pembangkit listrik tenaga nuklir di Inggris yang mengakibatkan ledakan besar. Pada beberapa waktu kemudian, Bill dan Molly tiba di lab penelitian Morton, namun mereka dihadapkan pada pemandangan suram. Semua anggota tim telah terbunuh. Merasakan bahaya, mereka mengambil laptop dan keluar. Saat mereka keluar dari gedung, mereka sekali lagi diserang oleh Hagen dan rekan bersenjatanya. Hagen menembaki Bill, tapi dia terlindung oleh medan elektromagnetik seperti kapal. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan arus listrik ini untuk mengusir para penyerang. Nah, di tengah keributan tersebut, Richard muncul dan menyelamatkan mereka berdua dari Hagen. Dia mengantar mereka ke lab rahasianya, menjelaskan bahwa dia memiliki generator yang mampu membawa Eldridge ke sana. Segera setelah mereka mencapai lab, mereka mengaktifkan mesin dan memulai proses untuk menghasilkan intensitas medan elektromagnetik yang diperlukan. Setelah intensitas itu mencapai tingkat kritis, ia membentuk portal yang memindahkan kapal ke lokasinya. Setelah itu, Bill mengucapkan selamat tinggal pada cucunya dan bergegas menuju kapal. Saat dia mendekati intensitas medan kapal, dia ditarik ke dalam. Di dalam dia menemukan Carl yang terjebak dan menggunakan kemampuan barunya untuk melepaskannya. Beberapa saat kemudian, Catherine tiba di tempat kejadian bersama Hagen dan menodongkan senjata kepada Richard dan Molly, memaksa mereka untuk tetap diam. Dia kemudian mengungkapkan rencananya untuk memanggil jet nuklir untuk melenyapkan seluruh kapal. Richard mencoba menjelaskan bahwa mereka semua akan mati jika tidak dihentikan di sini. Namun Catherine tidak mendengarkan dan malah menembaknya. Dia kemudian menginstruksikan Hagen untuk memasuki kapal dan membunuh Bill. Pria itu segera menemukan Bill dan mulai memukulinya. Namun Carl tiba untuk menyelamatkan dan bersama-sama mereka mengalahkan Hagen. Sebelum kapal berteleportasi kembali ke masa lalu, Bill mengirim Carl keluar. Sementara itu, Molly menipu Catherine, merampas senjatanya dan menembaknya hingga tewas. Dia kemudian menuju ke kapal di mana akhirnya bertemu kembali dengan pacarnya. Menyadari bahwa intensitas medan meningkat dengan cepat, pasangan tersebut segera keluar dari lab penelitian dan berlindung di tempat yang aman. Pada akhirnya intensitas medan menjadi begitu kuat sehingga menciptakan pusaran besar di langit, menarik USS Eldridge serta jet nuklir Catherine ke dalamnya. Dengan ini, pusaran air tersebut menghilang dan menjadikan situasi kembali normal. Di adegan terakhir, kita melihat Molly mengunjungi kakeknya yang kini sudah lanjut usia. Artinya, Bill berhasil melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan sejak itu tinggal bersama keluarganya.